Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, tadi saya rapat dulu. Nanti ini juga mungkin sebentar saja karena saya juga balik lagi rapat. Kita ketemu di mata kuliah SIG berbasis web untuk teori. Silakan absen dulu. Kemudian nanti saya akan jelaskan moga-moga nggak banyak yang ada di slide, dan sisanya nanti silakan kalian pelajari sendiri. Kalau ada pertanyaan ditanyakan di Slido yang kemarin sudah saya share di Microsoft Teams. Ya, sebelum saya mulai, ada pertanyaan dulu barangkali dari praktikum kita kemarin hari Senin, modul yang sudah saya berikan. Ya, tolong saya diingatkan maksimal saya setengah jam ya, karena saya harus balik lagi bahas RPKPS kalian. Ya, kayaknya dari jumlah peserta sudah ini ya, 69, nanti yang lain menyusul. Oke, ya, layarnya udah kelihatan? Terlihat, Pak. Sorry. Ya, kita mulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi klien dan server. Ini bagian dari yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita membahas mengenai arsitektur WebGIS, bagaimana cara kerja sebuah WebGIS. Ada klien, ada server, dan ini sebenarnya masih nyambung dengan materi kita dari awal. Ya, saya ingin memahamkan bagaimana kalian mengetahui dan mengenali komponen apa saja yang ada pada sebuah internet, sehingga internet itu bisa jalan. Kemarin di praktikum kita sudah membuat server dengan menggunakan Django. Kemudian dari Django itu kita pakai untuk melakukan CRUD. Nah, saya akan jelaskan apa itu CRUD, create, read, update, delete, dan konsep mengenai bagaimana sebenarnya klien dan server itu berkomunikasi. Kok bisa klien nyuruh server melakukan sesuatu hal, misalnya yaitu mengupdate basis data, menambah data, dan seterusnya. Yang ini terjadi pada sisi server. Ya, mohon maaf saya akan agak cepat karena ya tadi saya ditunggu rapat yang lain. Jadi saya izin sebentar. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan kita bahas nanti hari Senin lagi ya. Oke, yang pertama kita kemarin sudah saya sampaikan gambar ini kurang lebih. Jadi ini adalah arsitektur lengkap kurang lebih dari sebuah web. Yang kita lihat di sini ada user. User ini ketika dia membuka sebuah HP, membuka aplikasi, atau dia membuka sebuah browser di laptopnya, maka dia sebenarnya mengirimkan request atau meminta data kepada server. Nah, yang ada di sini ini adalah isi dari sebuah server. Kemarin kita sudah pelajari bagian ini, yaitu front end. Kita pelajari sebelum Meet di pelajaran mengenai Bootstrap. Kita membuat sebuah halaman ya kan, yang dilihat oleh user, yang diinteraksi dengan user, kita susun menggunakan Bootstrap yang kita sebut dengan nama client-side scripting. Kemudian sisi ini kita juga sudah pelajari, ada third party service, ada Leaflet.js di sini yang kita gunakan untuk memanggil tiling. Tiling itu kan nggak ada di basis data, nggak ada di server, tapi dia ada di sumber yang lain oleh penyedia layanan atau service provider. Nah, kita memanggil tiling menggunakan Leaflet.js, kemudian kita susun dia di bagian antarmuka. Nah, makanya ini yang sudah kita pelajari sebelum midterm di mata kuliah SIG berbasis web ini. Nah, selanjutnya setelah Meet kita membahas mengenai ini, mengenai backend. Kita susun sebuah aplikasi menggunakan Django yang di dalamnya ada ini, ada logic aplikasi. Misalnya logic aplikasi itu apa? Misalnya kemarin kita menggunakan filter untuk menyeleksi data yang ditampilkan dikirim kepada klien. Nah, ini adalah contoh logic aplikasi. Kita melakukan satu pemrosesan terhadap data. Nah, kita gunakan Django kemarin di sini. Ya, kita gunakan Django. Dan kemarin juga saya sampaikan di sini ada basis data kan, di belakang layar, meskipun kita belum bahas sangat banyak tentang basis datanya jauh minggu depan. Kemudian ada bahasa-bahasa yang digunakan untuk keperluan server-side scripting seperti PHP, JavaScript, Python yang kita gunakan di Django, Java, ASP, dan lain sebagainya.
Nah, nanti terakhir kita akan membahas mengenai ini, yaitu API yang kita pelajari minggu depan. Kita akan coba melihat apa itu full stack web GIS dari sisi front end, dari sisi back end, dan dari sisi komunikasinya. Ya, seperti apa dan bagaimana mereka berkomunikasi. Oke, saya akan review sedikit mengenai basis data. Jadi kalau kalian di semester berapa kalian dapat basis data? Semester berapa ya? 2 kayak ya? 2 atau 3? Saya lupa di kurikulum 2016. Di semester 2 atau 3 kalian dapat materi mengenai basis data. Mungkin kalian bertanya-tanya geodesi ngapain belajar tentang basis data. Nah, di mata kuliah inilah kita gunakan basis data, khususnya nanti basis data yang sifatnya spasial ya, untuk menyimpan data yang ada di dunia nyata, kita tampilkan menjadi namanya sistem informasi atau information system. Basis data itu adalah model dari dunia nyata. Kalau kita pengen membuat sistem informasi apapun, kita pasti punya data atau entitas istilahnya. Kita mau bikin sistem informasi desa, maka di situ ada entitas-entitas terkait desa. Ada Pak Lurah misalnya, ada rumah warga, kemudian ada kakak, satu kepala keluarga misalnya ada berapa orang yang ada di rumahnya, ada mungkin fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu adalah entitas yang kita gunakan basis data untuk menyimpan model dari dunia nyata ini ke dalam sistem informasi. Baru kemudian sistem informasinya kita gunakan untuk mencari data yang ada yang diminta oleh klien misalnya. Nah, basis data ada definisi seperti ini, kumpulan dari record. Record ini menggambarkan entitas dunia nyata. Kemudian ada namanya DBMS, Database Management System, sebuah sistem untuk memanage basis data. Nah, DBMS ini dibagi dua. Yang sudah kalian pelajari adalah yang ini, Relational Database Management System, atau kalian kenal dengan istilah SQL. Yang sudah kalian pakai antara lain Access, kalian belajar Access nggak? Kemudian PostgreSQL. Nah, Relational Database Management System ini adalah basis data yang paling banyak digunakan saat ini ya. Karena dari tahun 80-an sampai sekarang ini paling terkenal. Nah, tetapi seiring berkembangnya big data dan data yang tidak terstruktur, kita kenal sekarang ada namanya NoSQL, not only SQL. Jadi NoSQL itu bukan not SQL, tapi not only SQL. Nah, nanti ini adalah basis data lain yang sebenarnya kalau kalian coba lihat di banyak website sekarang, itu hampir sebagian besar sekarang menggunakan ini, menggunakan NoSQL. Jarang sekarang ada website yang menggunakan big data yang masih pakai DBMS. Meskipun ya jarangnya ini tetap aja masih banyak. Ini hanya untuk memberi wawasan kepada kalian bahwa nanti ketika kalian lulus, kalian kemungkinan akan ketemu dengan basis data yang mungkin belum kalian pelajari di kuliah. Contohnya adalah NoSQL. Saya pernah punya satu riset, nanti bisa kalian baca perbandingan tentang SQL dan NoSQL untuk data spasial. Ya, kemudian kalian juga sudah belajar tentang operasi-operasi pada basis data. Ada namanya DDL, ada DML, DCL, dan TCL. Di bahasa SQL kalian sudah pelajari ya. Ini nanti dari materi hari ini saya akan membuat soal ujian. Ada DDL, Data Definition Language. Kita membuat sebuah data baru pada basis data atau membuat sebuah basis data baru. Jadi ada namanya create, misalnya kita membuat tabel, create tabel bla 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 atau create basis data. Kemudian ada alter, ada drop untuk menghapus basis data dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas agak panjang itu adalah di sisi DML, Data Manipulation Language. Data Manipulation Language, bahasa SQL untuk memanipulasi basis data. Di sini ada select, insert, update, delete, dan kawan-kawan yang kalau kita tuangkan dalam bahasa SQL, mudah-mudahan kalian masih ingat, dan ini contoh basis data relasional. Ya, ini contoh basis data relasional karena kita menggunakan SQL. Ada contoh namanya select, seperti ini. Dari select, insert, update, delete, ada select, kemudian insert into tabel, value-nya apa, kemudian update tabel apa, kemudian delete tabel apa. Nah, ini adalah kalau kita bahasakan dengan bahasa operasi basis data disebut dengan nama CRUD. Create, read, update, delete. Ini adalah create, ini read atau membaca, ini update, dan ini delete.
Nah, apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau tadi kita katakan bahwa basis data ini adalah model dari dunia nyata. Nah, kalau misalnya saya punya basis data mahasiswa, nanti pasti ada mahasiswa yang lulus, ada yang masuk lagi, kemudian ada yang misalnya update statusnya tentang IPK-nya lah atau tentang mata kuliah yang dia ambil. Nah, data ini sifatnya dinamis, sehingga untuk berinteraksi dengan basis data kita pakai SQL, kita pakai bahasa SQL untuk mengupdate, untuk merubah data yang ada pada basis data. Ini kalau untuk basis data relasional. Nanti kalau NoSQL beda lagi. Nah, ini kita sebut dengan istilahnya CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, 4 operasi ini adalah yang paling sering terjadi dengan basis data. Dan ini menunjukkan data yang dinamis, karena ada data yang bisa dibuat, ada data yang kemudian dibaca, kemudian dihapus, dan diupdate, dan seterusnya. Nah, ketika kita membuat sebuah web GIS, ketika kita membuat website, tentu nggak mungkin kan kita meminta user untuk menulis SQL, namanya tidak user experience-nya jelek, UX-nya tidak bagus. Nah, maka ketika kita membuat sebuah perintah, seperti contohnya di gambar ini ya, kita pengen menampilkan tabel, tabelnya adalah tabel nama mahasiswa. Kita pengen menambah mahasiswa baru, maka user seharusnya tidak perlu membuat model SQL, tidak perlu menulis SQL, nggak usah, kita yang buatkan. Nah, tugas kita adalah membuatkan dan menerjemahkan add new ini menjadi sebuah query untuk create. Kemudian menampilkan tabel ini untuk menggantikan query untuk read. Edit data ini untuk menggantikan update, kemudian delete itu untuk menggantikan delete. Jadi kita membuat sebuah web itu sebenarnya kita mendesain antar muka untuk menerjemahkan CRUD ini ke dalam basis data. Nah, antar muka ini kemarin yang kita pelajari di sebelum Meet, ketika kita membuat sebuah bootstrap atau sebuah form HTML, kalau formnya itu diklik atau tombolnya diklik, ini nggak ada yang terjadi, ya kan? Nggak ada yang terjadi. Nah, kemarin di praktikum kita sudah pelajari bahwa ketika kita misalnya membuat sebuah tombol di Django, misalnya kita membuat tombol, tombolnya itu ternyata bisa mengirimkan perintah tertentu kepada browser atau kepada server. Nah, permintaan ini yang digunakan untuk mengirim ini yang disebut dengan nama HTTP request. Kalau masih ingat penjelasan yang pertama dulu, ada klien, ada server, ya kan? Dua entitas ini berkomunikasi dengan menggunakan HTTP request dan HTTP response. Nah, inilah request itu yang kita gunakan, yang digunakan oleh user untuk tadi, untuk membaca, untuk mengupdate, kemudian untuk menghapus, dan seterusnya. Jadi perintah-perintah tadi untuk mengupdate dan membaca data yang ada pada basis data itu diterjemahkan dari antar muka itu tadi berarti ada tombolnya, ada tabel, itu menggunakan HTTP request. Nah, perintah request inilah yang diterjemahkan menjadi CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, untuk mengirimkan tadi kita akan pelajari yang disebut dengan nama HTTP method atau metode-metode HTTP. Nah, metode HTTP ini apa? Ini adalah kode yang dipasang pada header istilahnya. Jadi ketika kita mengirimkan request, nanti kita akan lihat contohnya, ada kode-kode yang dipasang pada bagian kepala dari request tersebut agar si server itu tahu apa sih yang diminta oleh klien. Klien ini minta apa? Ketika saya minta misalnya get seperti ini, maka artinya di si browser yang saya operasikan itu meminta data get, meminta data kepada server, yang kemudian server menerjemahkan dengan menggunakan ORM, yang namanya Object Relational Mapping. Server menerjemahkan ini menjadi perintah ke basis data. Di pertemuan pertama tentang Django, saya sampaikan ya, ada contoh make migration. Jadi ketika kita membuat sebuah model di basis data, kita tentukan struktur tabelnya. Sebenarnya kita melakukan create, ya, membuat sebuah tabel. Dari struktur create itu kemudian kita membuat perintah Python manage.py make migration. Yang terjadi adalah perintah-perintah atau model yang kita susun di Django itu diterjemahkan menjadi bahasa SQL. Nah, ini disebut dengan nama ORM, Object Relational Mapping. Maksudnya apa? Objek yang ada di Django diterjemahkan menjadi bahasa relasional yang ada pada basis data. Nah, sehingga ketika kita melakukan migrate, maka SQL itu dijalankan ke basis data. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai bagaimana get, post,
put dan delete ya, meskipun kemarin kita hanya fokus ke satu ini ya, ke post. Kita gunakan untuk mengupdate dan menambahkan data yang ada pada sebuah basis data di belakang layar menggunakan Django. Nah, inilah terjemahan dari perintah-perintah untuk menulis ke basis data yang diterjemahkan oleh si browser yang kita gunakan. Nah, struktur dari request dan respon itu seperti ini. Jadi ketika kita membuka sebuah browser, browser mengirimkan baris ini. Get alamatnya, misalnya kita buka alamat www.google.com, maka get www.google.com/http, kemudian versinya dan seterusnya. Nah, inilah request. Jadi request ini dikirim dalam bentuk XML, XML bahasa ya, dalam bentuk format XML atau JSON. Pak Purnama barangkali sudah menjelaskan mengenai apa itu XML. Nah, selain XML kita sudah pelajari tentang JSON. Ini dikirim oleh si browser kepada server, baru kemudian server menerjemahkan request ini. Oh, kalau dia get artinya nanti saya akan respon dengan HTML. Dengan halaman HTML inilah yang dikirim ke browser pengguna. Nah, inilah proses komunikasi klien dan server dengan menggunakan request dan respon. Ini kalau get. Get itu artinya dia meminta data. Kalau post misalnya nanti di antara header ini kemudian nanti ada body, di bagian bawah ini nanti ada body. Bodinya itu misalnya berisi data yang kalian isikan di formulir. Nah, post ini kemudian dikirim ke server, diolah di server ke basis data menggunakan perintah CRUD, maka kemudian dikirim balik ke klien halaman yang sudah terseleksi. Nah, ini adalah proses komunikasinya. Saya harap cukup jelas ya. Ada request dan ada respon. Dan ini tidak hanya berlaku untuk browser. Jadi sebenarnya ketika kalian membuka aplikasi yang ada di HP kalian, meskipun kelihatannya tidak ada browser di situ. Ketika kalian membuka sebuah aplikasi, sebenarnya aplikasi itu juga melakukan proses ini pada browser. Jadi ada get, ada post, kemudian ada update, read, dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian pesan makanan misalnya di Gojek, kalian buka Gojek, ya kan? Kemudian mencari restoran tertentu, kalian ketikkan kata kuncinya misalnya es teh, gitu, di situ, maka kemudian si aplikasi Gojek akan mengirimkan ke server Gojek meminta data restoran terdekat yang kata kuncinya adalah es teh. Nah, jadi ini proses ini bukan hanya terjadi di browser. Inilah komunikasi yang terjadi di belakang layar dari kehidupan kita sehari-hari. Ada aplikasi lah, ada browser atau Facebook yang kita gunakan. Semuanya di belakang layar ada komunikasi ini, request dan respon. Nah, yang terjadi di sisi server atau yang ada di sisi back end, nah itulah yang kita pelajari dengan menggunakan CRUD. Nah, ini contohnya ketika kita mengirimkan request ke server, misalnya alamatnya ini, maka browser kita nanti bisa mendefinisikan bahwa request-nya adalah ini. Kemarin sudah saya tunjukin di praktikum ya. Ada request URL, ada request method, ada status kodenya 200 kalau sukses. Remote address ini adalah alamat dari server ini, IP address-nya, kemudian respon dan seterusnya. Nah, di sini ada get. Inilah yang kita gunakan untuk mendapatkan halaman itu. Kalau kita pengen yang lain, misalnya kita pengen meng-push data itu ke server, kita gunakan misalnya post. Kita pengen mengupdate, kita gunakan misalnya put, dan seterusnya. Nah, ini contoh kemarin kita membuat sebuah CRUD dengan menggunakan Django. Sebenarnya kita bisa buat antarmuka yang lebih baik. Kemarin saya hanya berikan satu contoh yang simple dengan menggunakan peta, kemudian nanti superhero-nya bisa dihapus atau bisa diupdate datanya. Nah, sebenarnya itulah yang ada di semua aplikasi yang kalian lihat. Jadi di belakang layar ada komunikasi request dan respon, kemudian ada CRUD nih. Ada basis data yang diupdate, ada basis data yang dirubah, dan seterusnya terkait dengan komunikasi dengan basis data. Nah, ini contoh yang kemarin kita buat. Ini bagian ini. Bagian inilah di mana si Django ini menerjemahkan dengan menggunakan ORM. ORM-nya di mana? ORM-nya di belakang layar, enggak kelihatan. Jadi sudah default di Django. Kalau kalian cek di Django setting.py nanti di situ ada. Nah, simpan ini adalah metode
yang kita gunakan untuk menyimpan data menggunakan protokol POS berdasarkan data yang dikirim oleh si server melalui create.html ini untuk menyimpan data pada basis data menggunakan Django. Nah, inilah cara melakukan CRUD dengan menggunakan Django. Jadi framework seperti Django, seperti Laravel, seperti Node.js, Express, dan lain-lain, itu semuanya menggunakan metode yang sama. Ada komunikasi request, kemudian ada response yang diberikan kepada klien yang meminta data tersebut. Nah, inilah bagian dari back-end. Jadi bagian dari back-end, kalian mendesain sebuah aplikasi yang bisa membaca data, menangani request dari pengguna, mengirimkan data yang sesuai dengan request-nya. Nah, terakhir adalah tentang bagaimana sebenarnya aplikasi dan server itu berkomunikasi. Tadi saya langsung sampaikan mengenai HTTP method. Sebenarnya HTTP method ini adalah satu bagian kecil dari standar yang lebih umum yang disebut dengan nama REST API. REST API ini adalah singkatan dari Representational State Transfer yang gunanya adalah untuk menyatakan bagaimana aplikasi dengan server itu berkomunikasi. Nah, ini adalah API. Ada tombol yang harus ditekan agar si server mengirimkan data kepada klien. Nah, ini contoh bagaimana sebuah server dan klien itu berkomunikasi dan melakukan update data. Misalnya kalau ini dipencet, maka dia melakukan get. Tapi kalau post nggak bisa ya, kita nggak bisa masukin minuman ke sini. Nah, ini tentang REST API kita akan bahas lebih detail minggu depan. Termasuk saya barangkali akan singgung sedikit tentang GraphQL. Jadi ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh server dan klien untuk saling mengirimkan data melalui yang disebut dengan nama API. Nah, ini disebut dengan nama Web API. Web API akan kita bahas di minggu depan insya Allah mengenai pembahasan full stack WebGIS. Oke, ada pertanyaan? Saya senang kalau kuliahnya cepat. Barangkali ada pertanyaan di Slido. Silakan nanti kalau misalnya kalian mau nanya yang terkait dengan materi ini atau materi yang minggu lalu, silakan disampaikan di Slido. Dan pemahaman mengenai ini cukup penting karena kalian nanti ketika lulus juga ada yang sempat saya sampaikan tentang kompetensi KKNI. Salah satunya adalah kemampuan untuk manajemen klien dan server. Ya, ada pertanyaan? Yang belum bisa absen silakan absen dulu. Kemudian nanti kalau masih nggak bisa silakan ditulis di chat sekarang. Ya, silakan tulis di chat yang nggak bisa absen. Kemudian nanti akan saya absenkan di semester. Oke. Oke. Yang lain? Ya, yang masih galat ditulis saja di chat, nanti saya absenkan. Ya, jadi intinya gini, di mata kuliah ini memang ada perubahan yang agak banyak yang saya sampaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ini materi SQL memang selalu saya update. Khususnya saya pengen memperbanyak pemahaman kalian tentang bagaimana server itu dibuat. Bagaimana kalian membuat sebuah aplikasi server, kemudian di Django yang kemarin kita bikin itu kalian punya dasar untuk membuat sebuah aplikasi server yang fungsinya untuk menangani data geospasial. Nah, khususnya di Senin besok kita akan coba praktekkan tentang GeoDjango, Django yang khusus untuk menangani data spasial ini. Udah, masih ada yang mau absen? Banyak ya. Nanti ini ya, tolong dicek. Jangan-jangan kadang-kadang saya ada yang kelewat diisi master masing-masing. Kalau kalian merasa masuk, kemudian belum saya absenkan di isi master, kalian silakan sampaikan ke saya, nanti saya absenkan. Ya, karena kuliah kita nggak harus online toh.
materinya nanti bisa sampaikan di offline. Masih ada? Iya, kalau nggak ada saya kira cukup ya, saya simpan dulu ini chat-nya. Oke, kalau nggak ada